Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, alhamdulillah baik Ibu. Ya, syukurlah. Kita bisa bertemu kembali ya untuk mendiskusikan mengenai mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi. Adapun beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Cara saya mengidentifikasi sumber daya sekolah itu dengan berkolaborasi dan melakukan survei lapangan. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, entah itu dengan semua warga sekolah ataupun dengan yang di luar lingkungan sekolah. Kemudian apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Kendalanya kan mungkin kita banyak ya, ada beberapa yang mungkin bisa kita temukan di lapangan kendalanya. Tapi kita juga bisa memilih karena ada beberapa aset tuh yang mungkin kita perlu izinnya. Contohnya misalkan kalau kita mau menggunakan e-petra, kita kan harus izin tuh Bu terlebih dahulu sama ketua e-petranya, karena kan itu kita membawa anak belajar ke lingkungan luar banyak, atau kita mau ke museum juga kan kita perlu perizinan, entah itu perizinan dari dalam sendiri, dari kepala sekolah, ataupun perizinan dari pihak museum. Tadi Ibu mengatakan bahwa dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu dengan berkolaborasi warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru dan karyawan yang kira-kira apa yang Ibu tahu sumber daya yang ada di sekolah ini, jenis-jenisnya, misalnya bisa dari fasilitas, sarana dan prasarana. Iya, fasilitas dan sarana misalkan di perpustakaan itu bisa kan untuk tempat belajar anak, bisa tidak hanya di kelas saja, kita bisa bawa ke lapangan juga, ke perpustakaan. Apalagi sekarang perpustakaan alhamdulillah di SD Mapar itu sudah lebih bagus. Nah, kita juga bisa memperkenalkan di perpustakaan sendiri di SD Mapar itu ada literasi digital. Jadi memancing anak, meminat anak untuk lebih menyukai buku, membaca lebih banyak atau membaca buku. Di dalam sumber daya sekolah ini memang ada SDM, kemudian dan sarana prasarana tadi yang disebutkan. Kemudian jika di sekolah ini salah satu fasilitas pembelajaran di kelas, misalnya contoh AC ya, atau di sini menggunakan AC? Di sini tidak menggunakan AC, hanya kipas. Tentu ya ventilasi udara di kelas sudah bagus. Karena saya perhatikan sebuah sekolah bahwa saya lihat sendiri di sekolah itu AC-nya mati, kelasnya mati ya, di kelas itu AC-nya mati, jumlah siswanya banyak, ruangannya ukuran tidak besar, sehingga di kelas itu tidak nyaman belajar. Sementara untuk kita berpihak kepada murid, kita sebagai pendidik harus kita memberikan kenyamanan kepada murid tersebut supaya bisa belajar dan bisa menerima materi dari kita. Apabila anak itu tidak nyaman belajar, tentu bagaimana materi yang mereka akan terima dari kita, mereka tidak nyaman dan juga tidak akan bisa menarik perhatian siswa tersebut dari kita, seperti itu. Dan apabila sebulan, 2 bulan seperti itu, akhirnya bagaimana pendidikan Indonesia ini, seperti itu ya Bu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ada kepuasan tersendiri, Ibu. Jadi ketika kita sudah berhasil, itu kan ada nilai di diri kita, oh ternyata apa yang kita sudah lakukan itu berhasil loh, untuk dampak impactnya ke siswa lebih bagus lagi. Artinya di sini juga seperti tadi berhasil karena salah satu penunjangnya kenyamanan di kelas ya. Kenyamanan. Kemudian dengan beberapa fasilitas yang ada, bisa ada lab komputer, kemudian ada lapangan, lalu seperti tadi keluar ya untuk kunjungan seperti itu, atau belajar di e-petra dan seterusnya. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Kebutuhan belajar peserta didik.
kebutuhan belajar peserta didik ya. Ya tentu semua, kalau tidak ada fasilitas itu tentu kurang memadai untuk pembelajaran di kelas. Kalau dulu sempat 2 tahun yang lalu online ya, sempat ada yang mengatakan untuk kedepannya kemungkinan gedung ataupun tempat atau sekolah kampus itu tidak ada untuk tempat pembelajaran, karena sekarang serba online. Jangan-jangan kedepannya akan online pembelajarannya. Ternyata setelah 2 tahun kita lihat anak-anak itu malah tidak nyaman belajar secara online, malah tidak ada sedikit yang saya perhatikan, tidak ada mereka yang ingat materi yang saya sampaikan selama 2 tahun ini. Jadi itu malah membuat siswa itu malas. Jadi iya, ternyata lebih senang mereka secara luring, tatap muka, bisa belajarnya ya pergi ke kunjungan seperti tadi Petra dan seterusnya. Kemudian apakah terdapat hal lain yang belum dapat ditemukan sumber daya di sekolah ini? Sebenarnya ada tapi belum itu. Iya, sebenarnya ada banyak, tapi kan kita perlu tadi perlu lagi mencari lagi. Iya, jadi banyak mungkin akses sekolah, tapi kan kita harus mengidentifikasi dulu. Baik, terima kasih atas diskusinya mengenai sarana prasarana ataupun ya sumber daya yang ada di sekolah ini, baik secara fisik maupun non fisik. Demikian, terima kasih. Selamat siang.